Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang tanggung jawab dan tanggung gugat. Nama anggota kelompok 5 sendiri, yaitu saya Firda Sofia Hanun, ada Fortunato Dautal Sarmento, kemudian Hikmah Turnisa Bella, dan Indira Kusuma. Yang pertama yaitu definisi dari tanggung gugat. Definisi dari tanggung jawab. Tanggung jawab adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu yang berdasarkan atas kewajiban maupun panggilan hati seseorang, yaitu sikap yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki sifat kepedulian dan kejujuran yang sangat tinggi. Pengertian tanggung jawab menurut KBBI adalah segala sesuatu sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Kemudian, suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri, yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut, dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan, yaitu menurut Friedrich August von Hayek. Orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas, menurut George Bernard Shaw. Kemudian, menurut Karl Horber, orang yang terlibat dalam organisasi-organisasi seperti ini adalah mereka yang melaksanakan tanggung jawab pribadi atau untuk dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian, kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya menurut Sugeng Istianto. Lalu selanjutnya yaitu ada jenis-jenis tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap Tuhan, tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, dan tanggung jawab terhadap negara dan bangsa. Lalu ada cara menjalankan tanggung jawab yang baik. Yang pertama, memperhatikan diri sendiri dan orang lain. Yang meliputi jagalah kerapihan tanpa diminta, letakkan barang-barang di tempat yang seharusnya, lakukan sesuatu tanpa diminta, prioritaskan kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri sendiri. Yang terakhir, bersikaplah konsisten. Lalu, ada bersikap bijaksana saat berinteraksi dengan orang lain. Yang berisi, tunjukkan tanggung jawab atas tindakan Anda, katakan yang sebenarnya untuk mempertahankan hubungan yang tulus, jagalah hubungan baik dengan orang terdekat dan teman-teman, tentukan solusi terbaik alih-alih menyalahkan orang lain, kemudian tunjukkan kepedulian dengan berpikir sebelum berbicara, dan yang terakhir, belajarlah memahami pikiran dan perasaan orang lain. Yang selanjutnya yaitu mengatur waktu. Susunlah jadwal untuk mengatur waktu, selesaikan tugas sebelum bersenang-senang, cari tahu berapa lama Anda menggunakan media sosial, sisihkan waktu untuk melayani komunitas, pertahankan komitmen jangka panjang, dan tentukan tujuan personal yang ingin dicapai. Yang terakhir yaitu mengatur uang. Yang berisi tentukan tujuan personal dalam kehidupan finansial, temukan cara menghasilkan uang untuk diri sendiri, susunlah anggaran keuangan, dan jangan terus berhutang. Kemudian, tanggung jawab dalam layanan kesehatan.
Dalam pasal 29 ayat 1 huruf B, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang berbunyi, setiap rumah sakit berkewajiban memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Kajian mengenai tanggung jawab rumah sakit terhadap pelaksanaan hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit difokuskan pada pelaksanaan hak pasien atas informasi medis, hak pasien atas persetujuan tindakan medis, hak untuk memilih dokter, dan hak atas rekam medik atau medical record. Tanggung jawab rumah sakit terhadap pelaksanaan hak informasi medis bagi pasien diatur dalam pasal 29 ayat 1 butir A Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang berbunyi, setiap rumah sakit mempunyai kewajiban memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran dijelaskan bahwa setiap dokter dalam menjalankan praktek kedokterannya wajib memberikan penjelasan tentang diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain, dan risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Tanggung jawab rumah sakit atas hak persetujuan tindakan medis bagi pasien diatur dalam pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang berbunyi, setiap tindakan kedokteran yang dilakukan di rumah sakit harus mendapat persetujuan pasien atau keluarganya. Dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran mengatur tentang persetujuan tindakan medik. Tanggung jawab rumah sakit atas hak memilih dokter bagi pasien. Pelaksanaan tanggung jawab rumah sakit untuk mewujudkan hak pasien dalam memilih dokter yang akan merawatnya tentunya merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan pasien sebagai pengguna dan penerima jasa layanan rumah sakit. Beberapa faktor kendala yang sering menjadi penghalang dalam pemenuhan hak pasien untuk memilih dokter dalam kesehatan ada keterbatasan dokter dan dokter spesialis pada rumah sakit tersebut, dan juga karena status pasien ketika masuk di sebuah rumah sakit, apakah sebagai pasien pengguna kartu asuransi, ataukah sebagai pasien umum yang membayar sejumlah tarif yang ditetapkan oleh rumah sakit. Tanggung jawab rumah sakit atas hak isi rekam medik bagi pasien diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain A. Pasal 48 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, B. Pasal 32 butir I Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, C. Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam pidana kurungan badan sebagaimana yang diatur dalam pasal 322 KUHP. Kemudian tentang definisi tanggung gugat. Pemaknaan tanggung gugat secara leksikal tidak ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang lebih dikenal dan digunakan adalah tanggung jawab. Martono membagi tanggung jawab menjadi 3 macam, yaitu accountability, yang merupakan tanggung jawab yang ada kaitannya dengan keuangan atau kepercayaan. Responsibility adalah tanggung jawab dalam arti hukum publik, sedangkan liability adalah tanggung jawab hukum menurut hukum perdata. Menurut Peter Mahmud Marzuki, arti liability sebagai tanggung gugat atau unspracheligheid yang merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Seseorang misalnya bayar
harus membayar ganti rugi kepada orang atau badan hukum lain karena ia melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum lain tersebut. Istilah tanggung gugat berada dalam ruang lingkup hukum privat. Mukni Jojodirjo mengasosiasikan tanggung gugat seperti dua pihak yang bersengketa dikarenakan salah satu pihak merasa dirugikan akibat adanya perbuatan melanggar hukum pihak lain sehingga mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian tersebut untuk menanggung kerugian sesuai gugatan yang diajukan di pengadilan sesuai pihak yang dirugikan. Jenis-jenis tanggung gugat. Yang pertama, kontraktual liability, yaitu tanggung gugat yang muncul karena adanya perbuatan ingkar janji, yaitu tidak dilaksanakan sesuai kewajiban atau prestasi, atau tidak dipenuhinya sesuatu hak pihak lain sebagai akibat adanya hubungan kontraktual. Yang kedua, strict liability. Jenis tanggung gugat ini sering disebut dengan tanggung gugat tanpa kesalahan, atau liability without fault. Dipengaruhi dua faktor, moral filosofi atau alasan moral dan kelalaian. Yang ketiga adalah vicarious liability. Tanggung gugat jenis ini timbul akibat kesalahan yang dibuat oleh bawahannya atau subordinate. Dalam hal tertentu, tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas sampai pada tindakan bawahannya yang melakukan perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Tanggung jawab kesehatan, tanggung jawab tenaga kesehatan dalam kesehatan. Tanggung jawab tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Tanggung jawab etis, kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap profesi, kewajiban terhadap diri sendiri. Tanggung jawab profesi, pendidikan, pengalaman, kualifikasi lainnya, derajat, resiko, perawatan dan fasilitas perawatan. Tanggung jawab hukum, hukum perdata, hukum perdana, hukum administrasi. Tanggung gugat dalam kesehatan. Tanggung gugat risiko dalam aspek hukum kesehatan dalam ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata. Satu, prinsip tanggung gugat atas dasar kesalahan, liability, first of the full, all the liability, first all the full principle. Dua, prinsip tanggung gugat atas dasar praduga bersalah, rebuttal, perception of the liability, principle of the present liability. Saksi hukum dalam layanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 termuat pada pasal 83 sampai 86. Pasal 83. Orang yang bukan tenaga kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Pasal 84 ayat 1, setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerimaan pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Ayat 2, jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kematian setiap tenaga kesehatan, pidana dengan penjara paling lama 5 tahun. Dalam pasal 85 ayat 1, setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 1 dipidana dengan pidana didenda paling banyak 100 juta rupiah. Ayat 2, setiap tenaga kesehatan
warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR sementara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1, dipidana dengan pidana denda 100 juta rupiah. Dalam pasal 86 ayat 1, setiap tenaga kesehatan yang memiliki praktik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat 1, dipidana dengan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Ayat 2, setiap tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1, dipidana dengan pidana paling banyak 100 juta rupiah. Cara menghindari dari gugatan. Untuk menghindari terjadinya kesalahan atau pelanggaran dan tuntutan pasien, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, bekerjalah sesuai dengan standar profesi atau PROTEP di tempat bekerja. Kalau belum punya, segeralah untuk memilikinya, karena PROTEP atau SOP tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan. Kedua, melengkapi semua administrasi sebelum melakukan praktek antara terutama surat izin praktek atau SIP dan rekam medik tiap pasien. Ketiga, bekali diri dengan kemampuan komunikasi yang handal dengan pasien. Kebanyakan tuntutan pasien timbul akibat komunikasi yang kurang baik antara dokter dan pasien. Keempat, pelajari pasal-pasal dalam KUHP, Undang-Undang Kesehatan, Undang Praktek Fisioterapi, Kode Etik Fisioterapi Indonesia, dan aturan terkait lainnya yang bisa menjerat. 5. Kantongi nomor telepon seorang pengacara atau mediator yang berpengalaman menangani kasus malpraktek dan tuntutan pasien, sehingga bila ada kasus yang terkait dengan hukum, bisa langsung berkonsultasi dengan ahli hukum. Bila kemungkinan atau ada dana, segeralah mendaftarkan pada salah satu asuransi malpraktek yang akan menjamin dan membayar segala tuntutan bila suatu saat terjadi kasus hukum atau malpraktek. Hanya dengan membayar 1,5 juta per tahun, mereka akan menanggung semua tuntutan. Tuntutan pasien biasanya ratusan juta sampai miliaran rupiah. Namun, jikalau sudah terkait kasus yang berkenaan dan dengan malpraktek ataupun proses hukum lainnya, pertama, usahakan untuk selalu didampingi oleh pengacara, terutama saat dipanggil oleh pihak penyidik, terutama pihak kepolisian. Banyak dokter yang terjerat hukum hanya karena buta seluk-beluk hukum. Kedua, upayakan penyelesaian kasus dengan cara mediasi atau kekeluargaan, karena saya percaya tidak ada dokter yang sengaja melakukan kesalahan untuk merugikan pasien. Beberapa kasus bisa diselesaikan dengan cara mediasi. Ketiga, kasus yang sedang menimpa dokter jangan sampai tercium oleh media, karena media cenderung membesar-besarkan masalah dan sering memberitakan secara tidak objektif dan berimbang. Nama Anda sebagai dokter juga pasti akan tercoreng dan kemungkinan pasien akan lari. Keempat, bacalah dengan cermat tiap lembar berita acara pemeriksaan atau BAP sebelum diparaf. Bila tidak mengerti atau tidak setuju dengan pengajuan keberatan atau tidak menandatangani BAP, dalam beberapa kasus, kadang seseorang dokter diintimidasi untuk menandatangani BAP. Oleh karena itu sangat penting untuk didampingi seorang pengacara, tak kalah sedang menghadapi hal-hal seperti ini. Bila diminta rekam medik pasien, jangan serahkan yang asli, tapi cukup fotokopiannya. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya rekayasa. Pimpinan KPK saja yang ahli hukum saja bisa direkayasa kasusnya, apalagi seorang dokter yang tidak memiliki pengetahuan hukum sama sekali. Proses penyelesaian masalah gugatan dalam kesehatan, misalnya seperti dugaan malpraktik. Dalam pasal 29 Undang-Undang Kesehatan, justru disebutkan bahwa dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam hal terjadi. Kelalaian oleh tenaga kesehatan yaitu dengan A. Melaporkan kepada MKEK atau MKDKI, B. Melakukan mediasi, C. Menggugat secara perdata. Jika ternyata ada kesengajaan dalam tindakan tenaga kesehatan tersebut, maka dapat dilakukan upaya pelaporan secara pidana. Berikut daftar pustakanya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5.
Bila ada salahnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.